titik saya pernah menjalin sebuah hubungan gitu kan dengan niat saya yang serius gitu untuk kepada seorang perempuan tersebut. Saya dengan niat serius berkunjung ke rumah dia, ke kampungnya dia di suatu daerah dengan niat baik hati saya, ketulusan saya untuk melamar si perempuan tersebut. Tapi qadarullah lamaran saya ditolak. Alhamdulillah sih dari penolakan ini titik balik lah hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul. Saya berdomisili di Tangerang dan inilah kisah hijrahku. Jadi dulu waktu saya SMA, kuliah, saya berada di lingkungan yang lebih banyak perempuannya dibandingkan laki-laki. Mungkin laki-laki cuma nggak sampai sekitar 20% dari jumlah satu kelas siswa. Jadi pergaulan saya lebih banyak dengan perempuan gitu. Jadi halwa campur baur, nongkrong, kebanyakan ya lebih banyak dengan perempuannya gitu, dengan laki-laki ya laki-laki sedikit gitu. Jadi perbandingannya bisa 1:5. Terus dulu kesibukan saya ya kerja, kuliah, pulang, nongkrong, habis gajian healing lah kemana gitu kan. Ya hobi saya dulu seperti itu tuh, touring ke sana ke sini, jalan. Ngerasa itu senang gitu kan, habis gajian keluar nongkrong, jajan gitu. Makin terus seiring berjalannya waktu merasa kosong, sepi. Lalu pada di satu titik dalam satu titik saya pernah menjalin sebuah hubungan gitu kan dengan niat saya yang serius gitu untuk kepada seorang perempuan tersebut. Saya dengan niat serius berkunjung ke rumah dia, ke kampungnya dia di suatu daerah dengan niat baik hati saya, ketulusan saya untuk melamar si perempuan tersebut. Tapi qadarullah lamaran saya ditolak. Alhamdulillah sih dari penolakan ini titik balik lah hidup saya. Ya awal-awal setelah ditolak ya pasti perasaan ya galau, sedih, kecewa. Tapi pada suatu momen Allah menyadarkan saya gitu kan. Jadi pada satu titik saya waktu itu sih emang udah mulai ikut-ikut kajian, cuma masih jarang-jarang lah. Pada saat itu saya sempat ikut. Pada saat saya dulu buka bersama, ada acara buka puasa bersama, acara di kantor. Lalu saya pulang untuk sholat tarawih gitu. Untuk niatnya sholat tarawih di rumah, dekat rumah. Cuma kayaknya sudah nggak keburu. Akhirnya saya sholat tarawih di Al-Fatih. Saya mampir sholat tarawih di Al-Fatih. Waktu itu ada kultum sebelum tarawih. Itu yang mengisi guru saya, Ustadz Aan. Pada saat kultum tersebut beliau membawakan tentang penafsiran dari surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka dan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Di situ dijabarkan tugas-tugas seorang suami. Begitu beratnya tugas suami itu, tugas utama suami itu memberikan pendidikan soal agama, mengajarkan kepada anak istrinya, keluarganya. Di situ saya tersadar bahwa saya belum cukup ilmu untuk menikah gitu, belum mempersiapkan dari segi ilmu agamanya. Mungkin itu jawaban Allah kenapa belum mengabulkan keinginan saya untuk menikah pada saat itu.
setelah mendengar itu saya jadi lebih rajin ikut kajian, ikut mengaji kesana kemari, dan itu titik balik saya gitu. Ini jawaban Allah gitu. Kenapa waktu itu keinginan saya belum terkabulkan. Dan alhamdulillah saya ikut mulai di kajian di Yung Haji Jakbar dan bergabung dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu. Jadi emang kita harus punya lingkungan yang baik gitu. Dulunya ya saya nongkrong, ya sukanya nongkrong, jalan-jalan kemana, menghabiskan waktu lah untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Dan alhamdulillah bergabung di sini, dan sekarang saya bagian dari Yung Haji Jakbar, mempunyai kesempatan gitu kan untuk membantu proses dakwah gitu kan. Jadi buat teman-teman yang pengen hijrah, jangan takut kehilangan teman yang asik yang dulu kayak begini. Tidak keren, hijrah itu bisa keren kok. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan yang menguatkan kita tetap istiqomah pada hijrah itu. Dan kata siapa, hijrah itu nggak bisa nongkrong lagi. Kita tetap bisa kok nongkrong, kita bisa tetap ngapain hal-hal yang dulu. Tetap kayak contoh saya dulu sukanya traveling, suka healing gitu kan. Cuma berbeda aja dulu. Mungkin saya dulu healing ke tempat-tempat alam gitu kan, cuma untuk melepas penatan dari pekerjaan. Tapi setelah hijrah ya sudut pandang kita yang berbeda, berubah gitu kan. Mungkin kita healing, kita sambil bisa mentadaburi alam gini. Bagaimana ciptaan Allah, kuasaannya, menampilkan sebuah keindahan alam, lukisan yang indah. Sudut pandang kita jadi berubah gitu dengan kita bepergian ke suatu tempat, kita mentadaburinya, kita jadi tambah rasa syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan. Terus teman-teman yang pengen hijrah tapi kehilangan teman-temannya yang dulu suka begini-begini, ya jangan takut, ya itu pasti ada resiko kita kehilangan teman yang dulunya bareng-bareng terus sama kita gitu kan, yang tapi mereka belum pada saat titik inilah, belum sempat hijrah. Ya kita bisa mengajaknya mungkin pelan-pelan, mungkin tidak bisa langsung. Jadi buat teman-teman, kita isi hari-hari kita, kesibukan kita dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi saya pernah mendengar suatu quote, yaitu jika kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka kita akan sibuk dengan kemaksiatan.